Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di presentasi mata kuliah variabilitas dan perubahan iklim yang diampu oleh Bapak Yosafat Doni Haryanto. Kali ini kami akan membahas tentang menyikapi perubahan iklim. Di tim kami sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu Abdullah Azam Muhyiddin, Chandra Okfi Permata, dan Smith Lloyd Hasyeholan Pakpahan. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Abang Smith Lloyd Hasyeholan Pakpahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan iklim. Menurut seorang pakar iklim dari Institut Penelitian Bogor, Profesor Murdiarso, perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka waktu yang panjang, bisa 50 hingga 100 tahun, yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia dengan menghasilkan emisi gas rumah kaca atau yang disingkat dengan GRK. GRK paling penting yang menangkap panas di dalam atmosfer adalah uap air dan karbon dioksida atau CO2. Gas lain yang terdapat secara alami adalah metana, nitrat oksida, dan ozon. Selain itu, ada juga gas buatan yang mempunyai efek rumah kaca amat kuat, yaitu klorofluorokarbon atau yang dikenal dengan CFC. Berangkat dari pengertian tersebut, fenomena apa saja yang dapat dikatakan termasuk dalam perubahan iklim? Yang pertama ada naiknya suhu udara. Perubahan iklim dicirikan oleh berubahnya nilai rata atau median dan keragaman dari unsur iklim. Apabila dalam periode waktu yang panjang kita amati data suhu dan kita lihat ada kecenderungan naik dari waktu ke waktu, dan atau fluktuasinya semakin membesar atau kejadian anomali iklim semakin sering terjadi dibanding periode waktu sebelumnya, maka dapat dikatakan perubahan iklim sedang terjadi. Yang kedua, mencarinya lapisan es. Cara paling mudah untuk mengamati kenaikan suhu adalah dengan melihat fenomena di wilayah kutub yang selalu menyelimuti bumi. National Center for Scientific Research atau CNRS yang berbasis di Prancis pernah melaporkan pada tahun 2008, pada periode tahun 2006 hingga 2008, untuk wilayah Arktik di kutub utara kehilangan lapisan es seluas 2 kali wilayah Prancis atau 10 kali luas Pulau Jawa. Dan dewasa ini melalui nomor 2, kita dapat melihat perubahan tampakan es di Greenland dari waktu 1992 hingga 2005. Kejadian ini terjadi akibat naiknya suhu permukaan laut di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, perubahan curah hujan. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola curah hujan. Perubahan itu ditandai dengan terlambatnya awal musim hujan, sedangkan akhir musim hujan terjadi lebih cepat. Di sisi lain, walaupun musim hujan itu terjadi lebih singkat, namun memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Dengan semakin pendeknya periode musim hujan, mengakibatkan periode musim kemarau bertambah semakin panjang. Hal ini terjadi terutama di daerah yang terletak di bagian selatan Khatulistiwa. Selanjutnya, tentang dahsyatnya dampak perubahan iklim, di mana dunia diambang kehancuran. Melihat laporan ilmiah yang dilansir dari Stern Review di tahun 2006, laporan itu memberi peringatan kepada kita semua bahwa jika pada akhir abad ini tidak ada upaya serius untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, maka suhu udara dunia diprediksi mengalami kenaikan sebesar 6 derajat Celcius. Dampak kenaikan suhu tersebut sangatlah parah. Bayangkan, kenaikan suhu udara dunia sekitar 3 derajat Celcius saja akan mengakibatkan hasil panen di Afrika dan Timur Tengah turun sebesar 35%. Dampak berikutnya, sekitar 550 juta orang bakal terancam kelaparan. Masih menurut laporan tersebut, jika kenaikan suhu udara dunia diskenariokan sebesar 2 derajat Celcius, maka berdampak pada banyak hal. Di antaranya, sekitar 40% spesies dunia terancam punah. Selain itu, lebih dari 4 miliar orang
bisa menderita kekurangan air. Di bagian lain, 200 juta orang terkena kelaparan dan 60 juta orang Afrika bakal terpapar malaria. Korban tewas tentu akan berderet panjang. Ingatan kita belum hilang ketika pada tahun 2003 sekitar 35.000 orang Eropa tewas akibat gelombang panas. Kondisi ini bisa saja menjadi suatu yang lumrah terjadi di kemudian hari. Lalu skenario ilmiah lainnya disajikan pada gambar berikut. Di situ dikatakan kondisi dunia pada tahun 2050 sangatlah mengerikan. Bukan apa-apa, hutan di kawasan Kanada, Rusia, dan Amazon rusak akibat panas dan kekeringan. Selain itu, topan dan badai juga mengancam di Florida serta bagian selatan Amerika Serikat. Fenomena ini bakal membangkrutkan perusahaan asuransi. Kas mereka jebol untuk mengganti kerusakan barang yang diasuransikan pada pelanggannya itu. Bagi para penikmat olahraga, ski juga harus gigit jari. Maklum, resort ski di pegunungan Alpen ditutup karena kekurangan salju. Lebih parah lagi adalah pantai-pantai di Mediterania akan hilang seiring dengan meningkatnya permukaan air. Spanyol dan Sisilia pun tak luput dari dampaknya. Kawasan itu akan menjadi gurun akibat pergerakan gurun Sahara dari Mediterania ke arah selatan kedua negara itu. Masih menurut skenario tadi, di kawasan Timur Tengah juga bakal kekurangan pasokan air. Delta Sungai Nil akan menghilang, bahkan Kepulauan Maldiva yang selama ini terkenal keelokan pantai dan kehidupan dasar lautnya bakal tercoret dari peta dunia. Pulau-pulau kecil itu akan tenggelam. Bangladesh pun sama saja. Sepertiga bagian dari kawasan Bangladesh terancam hilang. Terendam air laut. Produksi beras di negara itu akan turun sekitar 10%. Produksi gandum di Bangladesh akan turun sepertiga pada 2050 dibandingkan dengan produksi saat ini jika kenaikan suhu itu terjadi. Pemanasan global akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, pangan, dan ketersediaan air. Studi yang sudah ada menunjukkan produktivitas padi di Cina pun akan menurun sekitar 5-12% apabila suhu udara mengalami kenaikan sekitar 3,6 derajat Celcius. Berdasarkan berbagai fakta, pemanasan global memang sudah melanda di segala penjuru bumi. Fenomena seperti itu dapat dilihat berdasarkan perubahan iklim yang sedang terjadi. Setidaknya ada 4 indikator terjadinya perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama, perubahan suhu atmosfer dan suhu air laut. Semakin tinggi emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah mengubah konsentrasi gas di atmosfer. Dampaknya atmosfer pun mengalami perubahan. Suhu udara semakin tinggi karena tidak terjadi proses pendinginan. Begitu juga dengan suhu air laut. Di lintang rendah, kenaikan suhu udara memicu suhu air laut meningkat. Lalu yang kedua ada perubahan pola angin. Fakta menunjukkan frekuensi dan intensitas angin besar atau badai di belahan bumi berlintang tinggi semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada perubahan presipitasi dan pola hidrologi. Yang termasuk presipitasi adalah hujan salju di lintang tinggi dan curah hujan di lintang rendah. Keempat, terjadi kenaikan permukaan air laut. Besar kecilnya kenaikan itu bervariasi tergantung banyak hal seperti letak lintang dan bujur dari kawasan pantai. Di samping itu, erosi pantai juga meningkat. Ketika pola angin berubah ditambah dengan adanya kenaikan paras muka air laut, maka fisik lingkungan berubah. Perubahan itu meliputi terjadinya gelombang ekstrim dan banjir, intruksi air laut ke sungai dan tanah, kenaikan muka air laut sungai di muara sungai karena terbendung oleh paras muka air yang naik, perubahan pasang surut dan gelombang, dan
perubahan pola endapan sedimen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Chandra Okvi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilakukan. Mitigasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dari sumbernya atau dengan meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap emisi tersebut. Sedangkan adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim baik yang sifatnya reaktif maupun antisipatif. Sebagai contoh, dalam kasus dampak asap terhadap sesak nafas akibat kebakaran hutan, upaya mitigasi dampak asap dilakukan dengan memadamkan kebakaran, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampak asap terhadap sesak nafas akibat kebakaran hutan. Sedangkan upaya adaptasi dilakukan dengan menggunakan masker penutup hidung, sehingga dampak asap kebakaran hutan terhadap sesak nafas dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Lalu, apa saja permasalahan utama pada langkah mitigasi perubahan iklim di Indonesia? Yang pertama adalah program diversifikasi sumber energi. Negara berencana untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak bumi maupun gas bumi. Selain itu juga meningkatkan penggunaan batu bara, geothermal, biofuel, dan energi terbarukan lainnya, sehingga kita memiliki sumber energi yang beraneka macam. Lalu, penurunan emisi nasional. Sumber terbesar dari emisi adalah dari pengerusakan hutan, akibat deforestasi, kebakaran, serta lahan gambut akibat pengeringan, kebakaran, dan alih fungsi lahan. Penurunan emisi ini berdasarkan protokol Kyoto. Lalu ada juga inventori emisi GRK nasional yang diperlukan untuk melihat kemajuan program mitigasi perubahan iklim dari berbagai negara. Penghitungan GRK nasional idealnya dilakukan atas semua unit kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan nilai konversi dengan rumus yang telah ditetapkan oleh IPCC dan UNFCCC. Contoh penghitungan emisi GRK adalah konsumsi bahan bakar minyak untuk transportasi dan industri, pertanian, peternakan, suplai energi rumah tangga, perubahan tata guna lahan, serta kebakaran hutan dan sampah. Lalu juga ada reduce emission from deforestation and degradation atau program RED yang akan memberi insentif kepada pemilik hutan yang mampu mengelola hutan secara lestari, sehingga tidak menimbulkan emisi karbon tambahan dan bahkan menyerap emisi karbon di atmosfer. Program RED ditunjang oleh berbagai pengukuran, verifikasi, dan pelaporan yang ketat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh UNFCCC. Prosedur tersebut dilakukan sebelum, selama, dan setelah proyek dilaksanakan. Lalu, upaya praktis apa saja yang dapat kita lakukan dalam mitigasi perubahan iklim yang tentunya harus kita lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh oleh seluruh lapisan masyarakat penghuni bumi. Kita dapat melakukan penanaman pohon, melestarikan keanekaragaman hayati, menghindari pembakaran hutan, lahan, dan sampah, memanfaatkan sampah organik untuk pupuk dan biogas, menghemat air dan energi, beralih menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan dan rendah emisi, mengurangi dan mendaur ulang sampah, melakukan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam berbagai bidang, dan upaya-upaya lainnya yang masih banyak lagi, baik untuk kecil maupun upaya besar. Lalu, adaptasi apa yang kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim? Agenda adaptasi perubahan iklim sendiri harus difokuskan pada bidang yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, serta kehutanan. Lalu kebijakan apa yang dapat diambil? Yang pertama adalah peningkatan basis informasi iklim di hulu. Adaptasi memerlukan informasi iklim baik untuk atribusi, dampak, kerentanan, maupun resiko. Jenis informasi yang diperlukan meliputi gas rumah kaca, perubahan parameter utama iklim dan tren yang terjadi, kerentanan wilayah, serta peluang kejadian ekstrim. Keseluruhan jenis informasi tersebut diperlukan dalam bentuk historis masa lampau, masa kini, serta proyeksi masa depan. Karena itu, perlu adanya pengembangan sistem pengamatan cuaca, iklim, dan hidrologi, khususnya di luar Jawa.
Lalu, peningkatan kesadaran dan penyebar luasan informasi perubahan iklim dan informasi adaptasi pada berbagai tingkat masyarakat. Langkah peningkatan kesadaran tersebut harus diberikan terutama kepada masyarakat yang rentan sebagai tindakan kesiapsiagaan dini dan peningkatan kesadaran tentang bencana iklim yang semakin meningkat. Di samping itu, peningkatan kesadaran juga dilakukan dalam cara pandang masyarakat terhadap isu perubahan iklim agar tidak selalu negatif serta melihat pada sisi peluang dibandingkan dengan sisi ancaman. Lalu, peningkatan kapasitas pengkajian ilmiah karena pengkajian ilmiah tentang perubahan iklim dan dampaknya serta upaya pengendaliannya perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu juga dikembangkan model proyeksi perubahan iklim jangka pendek, menengah, dan panjang untuk skala lokal atau regional untuk menilai kerentanan dan dampak iklim serta menyusun rencana dan strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kebijakan selanjutnya adalah peninjauan kembali kebijakan-kebijakan inti. Karena berbagai kebijakan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dipengaruhi oleh perubahan iklim yang sebaiknya ditinjau kembali. Karena dari langkah tersebut, kita dapat mengidentifikasi berbagai penyesuaian yang harus dilakukan terhadap program-program yang didesain dengan mempertimbangkan arah perubahan iklim, kenaikan muka air laut, serta perubahan kondisi sosial ekonomi. Upaya ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebijakan dan program yang lebih sesuai dalam menghadapi perubahan iklim. Lalu ada peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan perubahan iklim. Dengan pengarus utamaan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan, perancangan infrastruktur, pengelolaan konflik, dan pembagian kawasan air tanah untuk institusi pengelolaan air. Kita juga dapat melakukan pengembangan isu perubahan iklim dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta pengembangan sistem infrastruktur dan tata ruang, serta sektor-sektor yang tahan dan tanggap terhadap goncangan dan perubahan iklim. Di samping itu, perlu juga dikembangkan dan ditata kembali tata ruang wilayah, khususnya pada kawasan pantai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.